Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Al-ayat. Sadaqallahu azim. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pandemi ini kita masih bersemangat dan diberi kesempatan oleh Allah untuk menunaikan ibadah puasa. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang budiman, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang pencuri yang taubat. Tetapi taubat ini kemudian dibiarkan. Dia merasa bahwa tidak ada perhatian dari Rasulullah SAW, maupun juga tidak ada pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia berhari-hari di masjid Madinah, dan suatu ketika di Masjid Nabawi itu beri bosan, kemudian keluar, apalagi perutnya keroncongan, perutnya lapar. Kemudian dia masuk ke lorong-lorong. Ketika melihat sebuah rumah yang menurut firasat pencuri pintunya masih belum terkunci, maka dia coba, betullah bahwa ilmu pencurinya masih ada, dia masih bisa buka. Kemudian ketika masuk di dalam rumah itu adalah sesuatu yang dia butuhkan, yaitu makanan yang sudah tersaji di atas meja makan. Tetapi bergejolaklah dalam dirinya, apakah seorang yang sudah taubat lantas dihapus dengan mencuri hanya karena makanan? Maka dia urungkan. Pertentangan dalam tubuh itu, dalam jiwa itu dimenangkan oleh semangat taubat. Kemudian terdengar suara dengkuran. Ternyata ada perempuan cantik yang tentu tidak berbusana menutup seluruh auratnya. Kemudian kebiasaan pencuri ketika menjumpai perempuan, maka dia tiduri sebagaimana layaknya suami istri. Tetapi juga bergejolak di dalam hatinya, apakah taubat saya yang sudah saya sampaikan kepada Allah dan Rasulnya lantas dihapus dengan menunaikan syahwat? Sungguh ini adalah perbuatan yang merugi. Oleh karenanya kemenangan pada semangat taubatnya. Lantas dia keluar dan dengan lega hati dia sudah bisa menghindarkan diri dari mencuri makanan atau meniduri perempuan yang bukan mahramnya. Kemudian kembalilah dia ke Masjid Nabawi, dan begitu mau masuk, ada di pojok pilar salah satu Masjid Nabawi ada seorang membaca Al-Quran surat Ibrahim ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa barzu lillahi jami'an faqala ad-du'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna lakum tab'an fahal antum mughnuna 'anna min 'adzabillahi min syai' qalu law hadana Allahu lahdaynakum sawa'un 'alaina ajazi'na am sabarna ma lana min mahis. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amr inna Allaha wa'adakum wa'dal haqq fa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi
inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innadz zalimina lahum adzabun alim. Karena pencuri ini orang Arab, orang yang tidak ada hijab sakofi, tidak ada kendala bahasa, maka begitu mendengar dia merasa bahwa inikah nasihat, inikah teguran dari Allah Subhanahu wa taala, inikah wahyu untukku. Maka dia resapi bahwa di alam barzah itu nanti kita akan dikumpulkan dan akan mengeluh. Orang yang lemah kepada orang yang kuat, orang yang lemah, orang yang miskin kepada orang yang kaya, orang yang tidak berilmu kepada orang yang merasa berilmu, dan seterusnya dan seterusnya. Dan di alam barzah ketika matahari didekatkan, semuanya sama, merasakan pedihnya, merasakan teriknya matahari dan panas yang menyengat. Maka dia mengeluh, inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnuna 'anna min 'adzabillahi min syai'. Saya ini kan dulu di dunia hanya mengikuti kamu, tapi kok kenapa saya ikut juga disiksa? Bisakah kamu mengurangi azab Allah ini meskipun sedikit saja? Qalu, maka orang-orang pembesar yang kita ikuti itu mengatakan, lau hadanallah la hadainakum. Kalau kami bisa memberikan petunjuk seperti Allah Subhanahu wa taala, maka akan kami berikan petunjuk. Sawa'un alaina am jazina am sabarna ma lana min mahis. Apakah mengeluh atau sabar? Kalau sudah di alam barzah sama, tidak ada tempat untuk pergi. Kemudian ayat itu diteruskan, waqala syaitan lamma qudiyal amr. Dan berkata setan ketika ketok pintu, ketok palu, belum ditentukan seseorang masuk surga atau masuk neraka. Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Sesungguhnya Allah sudah memberikan janji kamu, janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan setan ini ikut-ikut menjanjikan, tetapi dia menyimpangkan. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Dan kata setan, tidak ada kekuatan bagi kami illa an da'autukum fastajabtum li, kecuali hanya mengajak tapi kamu mengikuti. Fala talumuni, maka jangan kamu mencela saya, kata setan. Falumu anfusakum, maka celalah dirimu sendiri, kan bukan salah saya. Ma ana musrihikum wa la antum bimusrihiyya. Enggak bisa kita saling mempengaruhi. Jadi tidak ada kita saling bisa menolong. Aku juga tidak bisa menolongmu dan kamu pun tidak bisa menolongku, kata setan. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya setan pun tidak menyuruh supaya kita mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan setan. Innadz zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang yang zalim akan mendapatkan siksaan yang pedih. Ternyata ini pelajaran yang pertama. Kemudian setelah dia merasakan bahwa ini sesungguhnya berarti hidup ini bukan tergantung orang, tapi hidup ini tergantung kita sendiri. Taubat ya taubat, dan tidak usah menunggu apakah mau disantuni atau tidak, apa ditegur atau tidak. Taubat dan selanjutnya kitalah yang menentukan. Kalau kita salah, maka tidak bisa menyalahkan. Setan pun tidak bisa disalahkan. Setelah selesai merenung itu, kemudian di pojok sana sebelum subuh, Rasulullah SAW didatangi oleh perempuan cantik yang membawa orang tua. Konon adalah pamannya. Apakah yang diadukan? Yaitu bahwa perempuan itu mengadukan kepada Rasulullah SAW lewat pamannya bahwa malam hari dia tidur merasa diganggu, seolah-olah mimpi ada orang yang masuk ke rumahnya, dan banyak suara-suara seram yang menakutkan, sehingga kalau terus-terusan malam-malam dipenuhi seperti ini, tentu tidak tenang hidup saya. Maka minta kepada pamannya untuk carikan jodoh. Maka kemudian Rasulullah SAW mengundang fulan, yang fulan itu adalah orang yang tobat
mantan pencuri itu, wahai fulan, ta'al, kesinilah kamu. Ini orang, perempuan cantik ini kepingin mendapatkan jodoh, dan menurut Rasulullah SAW maka orang yang cocok adalah kamu. Kemudian ketika ditawarkan begitu, dia hanya menunduk. Kenapa? Karena tidak punya modal apapun. Maka dinikahkanlah oleh Rasulullah SAW pencuri yang tobat ini dengan perempuan. Dia sudah mendapatkan perempuan, dan kemudian dia pulang mendapatkan makanan. Artinya orang yang tobat itu tidak akan disia-siakan oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.